Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ya, nih jam 10 malam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih di momen pembelajaran melalui video. Mudah-mudahan ini sampai saat ini masih terus semangat, meskipun kita di kelas 10 sudah hampir 1 semester ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa ketemu nih sebagian, meskipun masih sedikit sekali pertemuannya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat anak kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 untuk belajar. Baik, di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang logaritma ya. Logaritma. Oke, logaritma yang seperti yang kita ketahui kemarin punya sifat-sifat logaritma ya. Perlu diulang lagi atau enggak? Enggak usah ya, karena biar durasinya lebih husnuzon kalau kalian sering memurojaah melalui soal-soal yang seru gitu, sehingga sifat-sifat logaritma makin lama tahu-tahu udah hafal gitu. Ya baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, persamaan ya. Persamaan ini kalau di matematika yang namanya persamaan ini umum sekali gitu. Persamaan ya, persamaan pasti mengandung tanda ini, sama dengan, namanya persamaan kan. Kalau mengandung yang bukan sama dengan, ya mungkin nyebutnya pertidaksamaan ya. Kalau ada waktu nanti kita bahas, tapi kalau nggak ada waktu, nggak cukup waktunya, ya kita skip aja ya. Nah, persamaan logaritma ya, persamaan logaritma berarti persamaan yang mengandung logaritma gitu. Ada bentuk umumnya, di sebelah kirinya ada log ya, ada log sesuatu, ada sama dengan, di sini ada log sesuatu gitu ya, gitu gampangnya. Nah, bentuk umum persamaan logaritma seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau misalkan ada a, mana tintanya? Kalau ada a log fx gitu ya, sama dengan a log gx gitu. Kalau di sebelah kiri sudah ada bentuk a log, sebelah kanan juga ada a log gitu ya. Kemudian di sini ada bentuknya bisa macam-macam ya, bisa fungsi, bisa konstanta, tapi secara umum kita anggap aja mereka fungsi gitu. Kalau istilahnya kalau sebelah kirinya sama sebelah kanannya udah ada sama-sama bentuk logaritma, gampangnya ini ya kita coret aja nih, lognya dicoret, berarti tinggal apa? Maka fx akan sama dengan gx. Tentu ada syarat-syaratnya yang sudah kita tahu, bahwa bilangan-bilangan koknya si a-nya itu nggak boleh negatif, kemudian si fx sama gx-nya juga tidak boleh negatif gitu ya. Nah, kalau mau ditulis di sini berarti fx-nya lebih dari 0, si gx-nya juga lebih dari 0 gitu ya. Kemudian a-nya juga nggak boleh sama dengan 1 gitu. Ini syarat-syarat yang perlu kita pertimbangkan. Oke, langsung contoh aja ya, biar tidak terlalu banyak pembicaraan. Ya baik, ini ada contoh ya yang sangat sederhana gitu. Jika 2 log 3x plus 1 sama dengan 4, berapa nilai x-nya ya. Ini boleh, kalau dari awal ini kan bisa langsung pakai sifat logaritma kan. Kemarin 2 bacanya ya, yang ini kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 3x plus 1 kan bacanya. Misalkan 2 log 8, kemarin 2 pangkat berapa hasilnya 8, oh berarti hasilnya 3. Ini bisa ditulis 2 pangkat 3 sama dengan 8.
Nah, ini coba lihat nih. Berarti 2 pangkat 3 ya sama dengan 8. Berarti di sini 2 pangkat 4 sama dengan 3x plus 1 gitu. Ya. Betul kan? Berarti 2 pangkat 4-nya 16 sama dengan 3x tambah 1. Nah, satunya pindah kan, 16 dikurang 1 jadi 15 ya. Sama dengan 3x. Nah, semuanya dibagi 3, berarti x-nya sama dengan 5 ya. Betul, ini caranya betul. Tapi kita kan mau mempelajari tentang persamaan logaritma. Kita akan coba menyelesaikan ini menggunakan sifat persamaan yang tadi sudah kita sepakati, gitu ya. Nah, langkah pertama kita tulis dulu 2 log 3x plus 1 sama dengan 4 ya. Kan karena sifat yang ini sebelah kirinya ada log, si A nya ngapain di sini? A sini harusnya ya. Tapi ini sini lagi ngambek kali ini. Sebelah kirinya ada A log, sebelah kanan juga harus ada A log biar dia bisa dicoret. Maka si 4 ini sebelah kanannya harus ada logaritma juga. Karena sebelah kirinya ada 2 log 3x plus 1, maka sebelah sini juga kita taruhin aja 2 log. Biar hasilnya 4 ya. Biar hasilnya 4. Ini kan 2 log 2. Gimana maksudnya? Ulangi. Kan sebelah sini harusnya kan 4. Gitu ya. Karena kita butuh sebelah kiri. Sebelah kirinya ada log, sebelah kanannya harus ada log, ya kita tambahin aja di sini 2 log 2. Kan 2 log 2 itu 1 ya, berarti 4 kali 1 sama dengan 4, berarti bentuk yang bawah sama dengan yang ini gitu. 2 log 2. Sehingga yang ada di depan sifat logaritma bisa pindah ke sini, ke belakang ya. Ini jadinya 2 log 3x tambah 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, udah ada tuh sama-sama log kan depannya. Baru dia dicoret. Gitu ya. Tekan dikit. Nah, setelah dicoret baru 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 16. Sama kayak tadi ya. Berarti di sini 3x sama dengan 16 dikurang 1 jadi 15, berarti x-nya sama dengan 5. Gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau di depannya ini cuma angka doang ya, angka aja sendirian, maka kita tambahin sesuai sama soalnya. 2 log 2 sifatnya naik ke belakang. Untuk berikutnya ya cara yang sebelah sini gak usah ya, langsung ke langkah ketiga aja. Contoh lagi, bentar ya. Kita buat contoh dulu. Ya baik, kita sudah dapat satu contoh nih. Himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 2 log x ditambah 2 log x plus 2 sama dengan 3 ya. Kita perhatikan nih, karena di sini ada tanda tambah ya, maka kita dalam menyelesaikan soal persamaan logaritma kita harus tetap menggunakan sifat-sifat logaritma yang sudah kemarin kita pelajari. Logaritma kalau ditambah jadi diapain? Dikali, betul. Sehingga langsung saja nih ya. Terus dulu deh biar kelihatan. 2 log x ditambah 2 log x tambah 2 sama dengan 3. Oke. Karena dia ditambah jadi pakai sifat logaritma ya. 2 log jadi dikali kan? X tambah 2 sama dengan, nah, seperti yang tadi. Kalau di sini 3, maka kita ganti aja jadi 2 log 2 pangkat 3. Ya, dari mana Pak? Ya dari tadi nih. 3 kan di depan, pindah ke belakang jadi pangkat. Bisa ya? Nah, karena sudah ada logaritmanya, ini bisa dicoret. Gitu. Sehingga kita punya ini dikali ke dalam ya. Jadi x kuadrat ditambah 2x sama dengan 8. Nah, ini bentuknya jadi persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 2x min 8 sama dengan 0. Tinggal kita faktor ya. X 8 itu berapa ya? 4 sama 2 ya. 4 sama 2
positif, negatif. Ya, saya husnuzon saja kalau semuanya sudah memahami faktorisasi. Mana nih? Sedikit ya. Nah, sehingga kita dapat X-nya sama dengan min 4 sama X-nya sama dengan 2. Mana jawabannya yang A? Apakah jawabannya yang A? Nah, coba nih. Ini kadang kita buru-buru nih. Wah, 4 sama min 4 sama 2 udah ada. Padahal di sini ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Tadi di awal saya sudah menuliskan si fx sama si gx akan ada nilainya kalau fx-nya lebih dari 0 sama gx-nya juga lebih dari 0. Ya, sehingga kita harus cek nih. Persamaan logaritma itu harus kita cek. Yang pertama ini, yang bagian di soal ya. X doang kan, 2 log X, maka si X-nya harus lebih dari 0. Di soal yang bagian kedua, X plus 2, berarti tandanya X plus 2 juga harus lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari min 2. Bilangannya harus lebih dari min 2 dan lebih dari 0. Mungkin kalau kita lebih terlihat, kita buat garis bilangan kali ya. Min 2 lebih dari ke kanan ya. 0 juga lebih dari ke kanan juga. Maka syarat utamanya bilangan-bilangan yang memenuhi penyelesaian dari sebuah persamaan logaritma itu harus lebih dari 0. Mana yang lebih dari 0? Oh, ternyata cuma 2 doang. Berarti jawabannya yang betul adalah jawaban yang C. Ya. Begitu. Jadi kalau dalam persamaan logaritma, dalam bentuk-bentuk logaritma, kalau kita mendapatkan sebuah penyelesaian, kita harus cek dulu syarat dan ketentuannya yang berlaku. Syaratnya apa? Ya, nilai-nilai yang ada di logaritma harus positif. Gitu ya. Baik, contoh yang berikutnya. Ya, baik. Ayo kita coba bahas contoh soal ini ya. Nilai-nilai yang memenuhi persamaan 2 log X kuadrat min 4X tambah 10 sama dengan 2 log 2X tambah 2. Oke, nah ini soalnya baik banget nih. Karena udah ada log-lognya kan. Ya tinggal bahasa kita mah. Ya tinggal kita coret aja nih. Set. Ya kan? Apa juga ditulis itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini sebuah variasi. Ya, dari awal ya. Kita tulis dulu soalnya. 2 log X kuadrat min 4X tambah 10 sama dengan 2 log 2X tambah 2 ya. Karena logaritmanya udah sama ya, kita coret aja gitu. Jadi kita selesaikan. Ini jadi X kuadrat min 4X tambah 10 sama dengan 2X tambah 2 ya. 2X tambah 2. Ya kita gabungin yang X sama min 4 jadi X kuadrat, ini kan min 4. Min 4 dikurang 2 jadi min 6 ya. Min plus 10 dikurang 2 jadinya plus 8 sama dengan 0. Tinggal kita faktor nih. X 6 itu berapa? 4 sama 2 ya. 4 sama 2 karena dia positif atau negatif. Karena min 6 nya negatif, berarti minus sama minus. Berarti X nya sama dengan 4, X nya sama dengan 2 ya. Ya kalau di optionnya kita lihat 4 sama 2 udah ada kan. Berarti pasti jawabannya B gitu. Meskipun harusnya tetap kita cek ya syarat numerus dari logaritma. Coba lihat, perhatikan yang bagian ini ya. Nih. Kan di situ ada 4x X kuadrat nih. X kuadrat min 4x tambah 10. Kan kita harus cari syaratnya dong, lebih dari 0. Harus kita faktor nih. 10 itu berapa? 1 10 25 52. Oh, enggak ada. Berarti enggak bisa difaktor kan? Ini dia enggak bisa difaktor. Nah, gimana dong? Ya udah, kalau dia nggak bisa difaktor, ya udah kita abaikan aja. Siapa suruh dia yang nggak bisa difaktor ya? Ya, yang berikutnya yang kedua, 2x tambah 2 lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari min 2. Berarti x-nya lebih dari min 1 ya, dibagi 2 nih.
Nah, angka 4 lebih dari min 1 gak? Iya dong. Angka 2 lebih dari min 1? Iya, makanya kita pasti mendapatkan dua buah jawaban 2 sama 4 yang B. Gitu ya. Jadi di contoh ini memang saya ingin menunjukkan kalau misalkan soalnya itu nggak bisa difaktor, ya udah nggak usah dipaksa, ya kan nggak enak. Jadi nggak ikhlas dia kalau nggak mau difaktor, biarkan saja. Kalau dia nggak mau, tinggalkan. Ya, masih banyak yang lain yang mau difaktor gitu maksudnya. Oke ya. Jadi ini contoh dari salah satu persamaan logaritma. Satu contoh lagi ya untuk bisa memaksimalkan. Iya baik, contoh berikutnya ya. Contoh terakhir kali ini. Jika X1 dan X2 adalah persamaan akar-akar dari persamaan ini, 3 log X kuadrat dikurang 3 kali 3 log X ditambah 2 ya. Kalau yang udah sering melihat ini pasti bisa langsung melihat ya. Kalau udah sering melihat pasti melihat apa sih maksudnya. Kalau yang sudah sering latihan pasti langsung melihat sebuah bentuk ya, sebuah pola. Di sini ada 3 log X, di sini juga ada 3 log X. Sehingga persamaan kuadrat dalam bentuk logaritma ini untuk diselesaikan itu akan lebih mudah kalau pakai pemisalan, betul ya. Pemisalan. Misalkan si 3 log X-nya kita ganti jadi Y lah gitu. Misalnya kan saudaranya X kan si Y kan. Sehingga kita bisa menyelesaikan kalau kita menggunakan pemisalan ini, lebih sederhana jadinya. Kalau nggak mau pakai pemisalan boleh, kan tadi saya udah bilang kalau emang nggak mau ya udah jangan dipaksa ya. 3 ulangi ya saya tulisnya. Terserak nih. 3 log X kuadrat dikurang 3 kali 3 log X ditambah 2 sama dengan 0 ya. 3 log X itu tadi Y, ini jadi Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0 ya, kan gampang tuh ya, nanti faktor. Makanya faktor nih dari SD kayaknya kita udah belajar ginian ya. Nih Y perkalian 2 yang jumlahnya min 3 kan berarti harus 2 kali 1 minus ya. Jadinya Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Apakah langsung didapat X1 kali X2 sama dengan 2 kali 1? Oh belum ya, bawain dulu dikit. Kelewat. Nah tadi kan Y itu apa? 3 log X, kita balikin lagi di sini. Sini deh pertama. 3 log X berarti sama dengan 2 kan? Ini yang pertama. Berarti sama kayak tadi nih persamaan logaritma yang sederhana. Berarti 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 2 ya, pindah ke atas. Coret ya 3 lognya. Berarti X yang pertama sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9 gitu. Terus yang kedua Y sama dengan 1, berarti di sini 3 log X sama dengan 1. Berarti 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 1 kan? Ini jadi di atas. Kalau 3 lognya dicoret, berarti X-nya kita dapat berapa? X sama dengan 3. Dah, berarti simpulannya X1 kali X2 sama dengan 9 kali 3 hasilnya 27. Pak kok syaratnya nggak dicek? Oh iya lupa. Dia syaratnya cek dulu. Di soal mana syaratnya? Oh cuma ada X doang kan? Nih, ya. Yang ini. Nih. Berarti syaratnya X lebih dari 0. Apakah tadi X1-nya 9 itu lebih dari 0? Iya. Apakah X2-nya si 3 ini lebih dari 0? Iya. Berarti kedua-duanya memenuhi kan? Berarti 27 gitu. Ya sebenarnya sih kalau angka jawaban itu cuma 2, kemudian yang ditanya itu perkalian kedua akarnya, tanpa kita cek pun sebenarnya dia pasti memenuhi gitu. Ya, tapi tidak apa-apa, ini syarat. Ada syarat perlu, ada syarat cukup namanya di logaritma. Tapi ya kita nggak usah terlalu ribet sama
penamaan, cukup kita sebut itu syaratnya, syarat persamaan logaritma gitu. Ya, berarti dapat jawabnya 27. Gitu. Apa lagi ya? Ya baik ya, saya rasa cukup nih untuk pembahasan persamaan logaritma. Untuk yang berikutnya, karena kan teorinya cuma sedikit nih yang bagian pojokan ini ya. Teorinya itu cuma yang di bagian ini saja. Yang berikutnya tentu bagaimana kalian memaksimalkan memurojaah atau latihan soal agar lebih mengenal karakter-karakter dari bentuk-bentuk pertanyaan di persamaan logaritma. Oke, semoga Allah mudahkan dan tetap husnuzon kalau belajar matematika minat itu gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.